Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di hari Natal ini, hari Raya Natal ini kepada kita disuguhkan 3 bacaan yang sungguh menggenapi, melengkapi pemahaman kita tentang siapakah Yesus itu. Ya, mulai dari tadi malam, ya, dia dikatakan dialah juru selamat yang hari ini telah dilahirkan. Itu kata malaikat. Ya. Tadi pagi para gembala bergegas untuk melihat, membuktikan sendiri. Dan kita pun juga diajak untuk membuktikan dengan mata, kepala dan hati kita. Ya, tadi saya di Gereja Kencana itu saya ngecek anak-anak. Itu lengkap gak di kandangnya itu? Ada siapa saja? Anak-anak menyebutnya. Lalu yang unik di sana itu bayinya Yesus itu gede dan Yosefnya kecil mungil. Nah itu. Nah itulah Tuhan Yesus itu memang besar sekali ya. Dia datang aja segitu besarnya dibandingkan dengan Maria dan Yosef. Memang karena patungnya itu gak seimbang itu ya. Tapi saya mengatakan bahwa lihat, Allah itu memakai segala sesuatu itu sesuai dengan kehendaknya. Apa adanya ditampilkan malah justru memberikan makna yang luar biasa dalam hidup kita. Di sini kiranya imbang enggak? Imbang. Ya, karena Yosef dan Marianya gede, ya. Dan bayinya juga cukup, ya. Pada sore hari ini, petang hari ini, kita kembali diajar, diingatkan bahwa yang datang kepada kita itu adalah firman Allah. Injil Yohanes bab 1 ayat 1 dikatakan itu sangat indah ya. Pada mulanya adalah firman. Dan perkataan ini sebenarnya menggarisbawahi adalah dari kitab Kejadian bab 1 ya, tentang bahwa Roh Allah itu pada mulanya ya, Allah itu menciptakan ya. Pada mulanya bumi itu kosong, lalu Allah itu menciptakan dengan apa? Firman-Nya, dengan perkataannya. Jadi firman yang kita rayakan, yang telah datang hari ini itu sebenarnya sudah ada sejak sebelum dunia ada. Dunia ini dijadikan. Awal adalah firman. Maka kita yang mengimani ini sungguh-sungguh bahwa firman Allah itu adalah apa yang awal sekali ada. Dan sekarang firman itu terwujud nyata dalam diri bayi mungil yang hari ini kita rayakan, kita terima. Yang kita semua diajak untuk menerima kedatangannya, kelahirannya di dalam hati kita. Artinya kita menerima firman yang sungguh. Firman itu akan tumbuh di dalam hidup kita. Karena firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya, diam loh ya. Firman itu aneh kan? Dikatakan firman itu kan dikatakan seperti ini. Tetapi firman itu diam. Diam artinya tinggal. Ya. Bukan diam, tapi tinggal. Sekarang dia tinggal. Dia sudah tinggal, sudah berada di dalam diri kita, di antara kita. Ya, dia diam tinggal di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Ya, yang di depan itu Yusuf dan Maria, ya, itu kan itu bapak rohani kita, ibu rohani kita. Dan yang ada di tengah-tengah kita, yang tengah-tengah mereka itu adalah firman yang menjadi manusia. Jadi dia juga tinggal di antara kita, tinggal di dalam
keluarga kita, tinggal di dalam hidup kita. Itulah yang sungguh luar biasa kita rayakan pada hari ini. Dan firman itu juga dikatakan menunjukkan kepada kita kemuliaan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih dan kebenaran. Firman Allah itu tidak tinggal diam. Dia tidak akan kembali sebelum mengerjakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Dia tidak akan pernah sia-sia. Dia tidak akan pernah membuat hidup kita ini terbuang, percuma, sia-sia. Kita merasa hidup kita ini, hidup saya kok seperti ini saja. Dari dulu sampai sekarang saya seperti ini saja. Padahal rambut saya itu sudah mulai memutih ya. Saya kadang pas sisiran itu, rambut saya mulai memutih gitu ya. Terus di luar itu saya dengar tadi pagi itu Pak Rum dan Pak Fabianus itu ngobrol-ngobrol tentang rambut putih gitu. Terus semir apa yang bagus gitu ya. Mereka saling ngobrol. Terus saya kesenyum saja. Ya kita bersyukur sudah pernah hitam ya. Sekarang kalau putih ya kita terima saja. Ya. Menerima itu membuat kita damai ya. Ya saya enggak melarang kalau rambutnya putih lalu disemir, saya enggak melarang ya, atau digundul seperti Bapak ini ya, malah lebih aman ya. Nah, di putih ya, digundul saja sudah habis biar enggak kelihatan putihnya ya. Nah, itu menolak atau menerima? Menerima. Ya. Artinya firman itulah yang kita terima membuat kita damai dalam hidup ini. Dalam situasi apapun kita damai ya. Dengar-dengar ada beberapa umat yang kebanjiran tadi malam sehingga nggak bisa ke gereja malam hari. Juga kita juga mendengar di Salib Suci Tropodo misalnya di cancel karena kebanjiran. Firman Allah ya itu tidak ada yang membuat kita itu sia-sia dalam hidup kita, membuat kita berarti. Firman ini diberikan kepada kita karena dialah sungguh-sungguh penuh kasih dan kebenaran. Yang firman itu penuh kasih dan kebenaran. Injil Yohanes kalau boleh kita ringkas, seluruh isi Injil Yohanes itu adalah Injil tentang cinta kasih Allah kepada kita manusia. Cinta kasih Bapa kepada kita manusia sehingga Dia memberikan putranya yang tunggal bagi kita. Ya, pernah kita mendengar mungkin yang harus kita ingat ya. Tidak ada cinta yang lebih besar ya daripada cinta seorang yang menyerahkan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita. Jadi cinta kasih Allah sejak penciptaan hingga saat ini kita rayakan kelahiran putranya ini adalah tanda cinta kasih Allah yang besar dalam hidup kita. Apa alasan kita tidak bersyukur di hari raya Natal ini? Tidak ada. Apalagi kalau kita merasakan bahwa firman itu menjadi manusia penuh kasih dan penuh kebenaran. Ya, setiap kita yang menerima Yesus berarti menerima kasih dan kebenaran. Selamat Natal. Mari kita terima firman Allah yang menjadi manusia, tanda cinta kasih terbesar bagi kita umat manusia. Amin.